Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami, dengan channel News Clan Official, dengan channel Lambe Turah Wong Deso, dan juga apa ya? Kadang Kahuripan. Saudara, pada malam hari ini kita masih membahas informasi terbaru tentunya terkait dengan Gus Fahrur ya, Gus Fahrur Roji yang punya gelar doktor, punya jabatan ketua bidang keagamaan PBNU. Bagaimana informasinya nih? Yang kedua kita bahas juga nanti terkait perkembangan Sayyid Qori atau Tengku Qori yang kapan hari diduga dipersekusi. Nah, nanti kita bahas lagi nih. Karena ada informasi-informasi terbaru, saudaraku. Kalian harus menyimak video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Nah, namun semuanya harus sabar ya. Kita kadang-kadang ada candaan, guruan, jangan gampang baperan. Ya, silakan Ki Sumber Kauripan memberikan sepatah dua patah kata pembukaan. Terima kasih saudaraku Ki Manik Mulia Suraningrat. Tolong jangan dipanggil Ki Sumber Kahuripan karena sumber itu urip. Nah, kalau sumber kematian nanti bagaimana nanti? Ya, Ki Sabtu Gedeng Walkoplai saja ya. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, 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 sagung ing dumadi. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu berkah. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin. Ya Robbal Amin. Saudaraku yang belum subscribe, silakan subscribe, share, like, dan komen. Karena komentar Anda membangkitkan semangat kita, Ki ya. Apalagi kita membahas isu-isu yang aktual dan hangat. Kayak liputan aja. Membahas isu-isu yang beredar di Nusantara tentang Kiai Haji Dr. Fahrur Roji, Ketua Bidang Keagamaan PBNU. Ya, ini kalau menurut channelnya Beteng Nusantara, ini adalah Sapam. Ketua Bidang PBNU, Dr. Fahrur Roji, Sapamnya Habib Ba'alwi. Sehingga dan sekutunya juga. Waduh, iya. Sehingga mendiskreditkan temuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akan tetapi apa pendapat netizen? Silakan tulis di kolom komentar ya. Tinggalkan di sini di kolom komentar ini agar yang lain bisa mengerti dan paham apa yang dimau netizen. Nah, seperti itu. Tetapi Dr. Fahrur Roji menggunakan otoritasnya sebagai ketua PBNU. Subhanallah. Ya. Ini kalau menurut Ki Sabtu Gedeng Walkoplai tidak pantas. Ya. Sekelas ketua PBNU mendiskreditkan anak buahnya. Malu-maluin. Itu Ki, lanjut. Ya. Jadi saudaraku, ada banyak survei yang belakangan mempertanyakan ini ke sejumlah netizen ya. Misalnya dari Gus Fuad ini, saya bacakan survei yang ada di tab komunitas channel Gus Fuad ya. Jadi Gus Fuad membuat survei, PBNU wajib memecat. Ada 3 pilihan. Yang pertama Fahrur Roji dan semua Habib ya. Maksudnya semua Habib yang di PBNU. Kemudian yang kedua Kiai Haji Imaduddin Usman. Yang ketiga netral. Nah, hasil dari survei ini, PBNU wajib memecat Fahrur Roji dan semua Habib. Surveinya menghasilkan 77%. Wow, banyak sekali Ki ya. Banyak. Jadi melebihi 50% dari 3 itu ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan netral. Ini 77%. Wow.
Terus hasil ini valid atau tidak silakan tulis di kolom komentar saudaraku ya. Terus hasilnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani berapa Ki? Ya, jadi dari netizen Gus Fuad Pleret ini yang Kiai Haji Usman itu Kiai Maduddin Usman hanya 14%, yang netral 9% Gus ya. 14% ya. ditambah 9 menjadi 12 23. Oh ya, betul. 23%. 23%. Terus yang 77% memilih Fahru Roji dan semua Habib. Semua Habib agar yang punya jabatan struktural di Nahdlatul Ulama. Itu Ki ya. Katanya 9 Habib yang mempunyai jabatan strategis di Nahdlatul Ulama. Di PBNU disuruh mecat oleh netizen. Wow. Jadi berbanding terbalik. Mereka membangga-banggakan Habib Ba'alawi yang katanya durat Rasulullah. Kok disuruh mecat? Gak bahaya tadi. Lanjut Ki. Ya, ada sebuah catatan menarik ini dari channel Exhibit ya, yang diposting juga oleh Gus Fuad Pleret. Ini layak untuk saya bacakan. Begini nanti kita analisis ya. Bagi orang seperti Fahru Roji, dipecat dari struktural adalah kiamat. Sehingga nggak bisa lagi nyari makan hasil memperalat jabatan di NU. Maka dari itu, dia dengan gamblang dan ngesoknya, maksudnya sombong soknya itu, ngesok-sokannya itu, menyinggung soal perencanaan pemecatan Kiai Maduddin Usman dari struktural PBNU. Gue atau saya sampai gak nyangka kenapa tiba-tiba dia bilang begitu. Keluar jauh ke angkasa. Dia berpikir bahwa Kiai Imad sama dengan dirinya, yang cari makan dari kursi jabatan. Ayolah gemoy. Gemoy itu apa maksudnya gemoy itu? Gemoy itu bahasa keren sekarang ya. Gemoy itu bisa sayang atau bisa gemes. Menggemaskan. Gemoy. Ada yang bilang gemuoy. Ya, gemoy katanya. Ya, ayolah gemoy, senyum dulu sini. Ngajak senyum Pak Fahru Roji ini. Jawaban Kiai Imad, saya akan tetap NU meskipun tanpa jabatan. Adalah bukti seseorang yang benar-benar ikhlas memeluk NU. Ini berarti ya. Siap menjadi NU kultural ya. Sehingga dengan NU kultural, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini bebas. Ya, walaupun tidak memegang jabatan. Bebas terbang ke sana kemari, pola pikirnya dicurahkan untuk mencerdaskan generasi-generasi muda kita. Yang notabene menjadi budak spiritual. Ini saya sependapat ya. Kalau ada penekanan ya lebih baik keluar saja. Ini kalau menurut Ki Satu Gendeng Walkoplai. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tidak di dalam jabatan struktural pun dia tetap mulia. Tidak menggunakan jabatan struktural sebagai LBM. Ya. LBM apa itu? Nahdlatul Ulama. Dia tetap dihargai dan dihormati. Sehingga bisa mencari makan melalui hasil karyanya. Nah itu. Tetapi kalau Dr. Fahru Roji, apa hasil karyanya? Mari kita teliti. Dr. Fahru Roji ini hasil karyanya untuk NU ini apa? Ya, tetapi ya mohon maaf, mungkin hanya mencari makan di lembaga PBNU. Mencari makan makanya badannya gemuk yang katanya gemoy. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, saya bacakan terusannya ya, tulisannya ini ya. Jadi
Ayolah gemoy senyum dulu sini ya kan. Jadi jawaban Kiai Imad, saya akan tetap NU meskipun tanpa jabatan. Adalah bukti seseorang yang benar-benar ikhlas memeluk NU dan serius mengemban amanah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Juga orang yang sangat mengerti kenapa organisasi PBNU harus didirikan. Moy, wah itu panggilannya Moy. Ya gemes, moy gemes. Moy, lo kira orang lain itu tolol apa? Gimana Moy? Apa dia gak tahu ada orang-orang di luar pengetahuan dia yang baru dengar satu kalimat aja yang keluar dari comberan di bawah hidungnya bisa ngerontokin bulu dia dari kepala hingga kaki. Astagfirullahalazim, luar biasa ya. Jadi ini luar biasa banget menurut saya nih. Nah, ini ada komentar dari netizen. Betul juga Bung, si Habib Fahrur Smith ini bahaya, bahaya. Antek-antek habaib, jongos, budak, aduh mirip perilakunya kayak preman, astagfirullahaladzim. Ngeri kalau kayak gini nih ya, membaca-baca komentar ya. Jadi saya tetap berharap kepada Kiai Majuddin Usman, walaupun banyak gangguan, hambatan, dan tantangan di dalam memperjuangkan kesetaraan di Nusantara, ya ini kita berharap Kiai Majuddin tetap berkenan untuk mengedukasi, masuk kampung, keluar kampung, mencerdaskan dan memberikan literasi kepada masyarakat. Gimana lagi? Ya, berharap kita seperti itu ya. Tetapi dalam Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini siap dipecat. Ya. Jadi kalau menurut Ki Sabtu Gendeng Walkoplai ya, ini antara ketua sama bawahan perang. Perang. Ya, Ya, perang argumen. ya, Ya. Perang argumen siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa yang pengalaman di lapangan dan siapa yang pengalaman di struktural. Nah, kalau Gus Fakhrur Raji ini pengalaman di struktural, ya. Tetapi kalau Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini pengalaman di lapangan, sehingga beliau ini bisa melihat manakah perilaku-perilaku yang sesat dan menyesatkan, manakah pendawiran-pendawiran yang notabene digaungkan oleh Habib Ba'alwi. Nah, sedangkan Gus Fakhrur Raji pengalaman di jabatan struktural, sehingga bagaimana dia bisa tetap bertahan di situ dan naik jabatannya menjadi lebih mulia. Nah, bukan ilmu yang yang dikeluarkan, yang diamalkan, tetapi jabatan inilah yang ditunjukkan. Nah, sama seperti Habib Ba'alwi, bukan ilmu yang dikenalkan, tetapi nasab yang dikenalkan dan di branding bahwasanya nasab mereka memang tersambung kepada dzurriyyat Rasulullah itu Ki. Ya. Ki saya tadi melihat di video di channel YouTube jenengan itu di channel Lambe Tura Wong Deso. Itu ada sebuah video yang menarik buat saya, itu judulnya Gus Fakhrur Raji keluar jalur. Nah, ini maksudnya gimana nih? Iya, Gus Fakhrur Raji memang keluar jalur ya. Kalau menurut Ki Sabtu Gendeng Walkoplai ya. Dia kan membidangi sebuah keagamaan, kepala bidang agama di NU, di NU, di Nahdlatul Ulama. Kenapa yang dibahas ini tentang nasab yang digaungkan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Nah, kalau prosesnya agama ya sudah membahas agama saja, bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah, terhadap saudara, terhadap teman ya, terhadap yang lain. Ini yang harus kita bina dari kalangan nadiyin, dari kalangan diniyah sampai atas bagaimana. Nah, harus
Ya, tetapi ada yang kecolongan, Ki. Ya. Nah, kecolongannya apa? Kecolongannya adalah di nah apa, Madin atau Ya. Diniyah, ini kan ada peran Habib Ya. di dalam Wali Songo. Hmm. Nah, ini, mungkin salah apa ya, mendengar ya. Coba diteliti di video-video yang lain, mungkin salah dengar ya. Ini tentang buku loh, pendidikan, Ya. apalagi di kalangan MI ya. Nah, terus kenapa saya bilang keluar jalur? Ya itu tadi, harusnya membahas tentang agama saja, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan kita naikkan tingkat spiritualnya, bukan tingkat politiknya dan bukan menunjukkan otoritasnya sebagai ketua. Nah, makanya saya bilang keluar jalur. Nah, sedangkan Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani ini terjun bebas ke jalur nasab, meneliti siapakah sebenarnya Habib Ba'alwi yang mengaku dzurriyyah Rasulullah. Nah, disinilah perbedaan agama. Apakah gini, apakah agama sama dengan nasab? Nah, coba saya bertanya kepada Ki Manik Mulya Suraningrat dan netizen, apakah sama agama dan nasab? Ya jelas berbeda. Tetapi persoalannya ada sekelompok oknum yang menjadikan nasab seolah memiliki otoritas lebih daripada agama. Nah, itu loh. Jadi agama dan nasab ini berbeda. Jadi pembahasannya berbeda itu loh. Jadi menurut Ki Sulau Gendeng ya keluar jalur memang. Bukan membahas tentang agama tetapi yang dibahas nasab. Nah, keluar jalur. Terus Kiai Gus Fakhrul Roji ini berani menerima tantangan debat dari Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani. Kalau menurut saya ya keluar jalur, begitu jauh menangani ini. Seharusnya bukan Gus Fakhrul Roji tetapi Ba'alwi, Robitoh Alawiyah. Nah, kenapa dibela? Gitu loh. Nah, kenapa dibela? Sedangkan Gus Fakhrul Roji ini adalah orang pribumi. Ya, kenapa membela Ba'alwi? Ini yang kita pertanyakan. Makanya mohon maaf keluar jalur real. Nah, itu Ki. Nah, apakah kalau sudah seperti itu Bapak Fakhrul Roji ini bisa dikategorikan sebagai antek-antek habaib ini Ki? Ya, bisa dikategorikan sebagai antek-antek habaib. Saya lagi yang ngoceh ya. Bisa dikategorikan antek-antek habaib, bisa dikategorikan sapam Habib Ba'alwi, bisa juga. Sekutu. Ya, sekutu Habib Ba'alwi. Karena apa? Dia berkata bahwasanya pimpinan atau jabatan struktural NU ini ada Habib 9. Kenapa tidak mempertanyakan tentang nasab ke Habib yang 9 itu? Ya, yang punya otoritas untuk menjawab tentang nasab. Ya, justru kok malah memperdebatkan kepada Kiai Haji Madzuddin Utsman Al-Bantani itu Ki ya. Jadi artinya ini panjenengan tidak setuju terhadap Bapak Fakhrul Roji yang ingin menghentikan polemik nasab. Nah, kira-kira bisa berhenti nggak nih polemik nasab ini? Nah, kalau menurut Ki Sabto Gendeng Walkoplai tidak akan bisa berhenti selama Habib Ba'alwi ini mengakui dan berhenti melakukan perusakan sejarah. Selama dia masih bohong, selama dia masih melakukan pembohongan dan kedustaan, maka perusakan sejarah, maka terus digaungkan, terus dilawan ini karena bahayanya buat generasi-generasi anak muda kita, generasi anak cucu kita yang tidak paham tentang sejarah karena sejarahnya sudah dibelokkan ke Yaman. Nah, jadi mereka akan menjadi jongos nanti di rumah sendiri. Nah, dan ini sudah kelihatan bahwasannya orang-orang pribumi rela menjadi mukhibin dan menjadi bemper Habib Ba'alwi. Terbukti apabila
oknum-oknum Habib Ba'alwi melakukan pergerakan, maka yang di depan para muhibin. Yang di depan itu para muhibin. Contohnya Habib Umar Assegaf. Ya. Habib Umar Assegaf melakukan kriminalisasi, ya, melakukan kriminal persekusi terhadap Lubis 212. Siapa yang bergerak? Muhibin. Jadi wali-wali inilah yang bergerak. Sedangkan siapa? Habib Umar Assegaf ini hanya di mobil. Turun, berjalan ke depan, terus ada Pak Lurah apa Pak RT ya. Terus Habib Umar Assegaf ini mundur. Jadi yang bergerak adalah bempernya. Sedangkan Habib-Habib ini sebagai pegang komando. Nah, itu loh yang harus kita dalami. Perilaku-perilaku ini memang seperti zamannya penjajahan Belanda. Ya. Penjajahan Belanda kemana-mana selalu didampingi oleh centeng. Nah, siapa centeng itu? Ya orang-orang pribumi. Nah, jadi mereka mudah untuk memperalat orang-orang pribumi, jiwanya untuk apa? Untuk orang-orang Belanda. Nah, sekarang jiwa-jiwa muhibin untuk membemperi Habib-Habib Ba'alwi. Ya, karena sudah terdoktrin bahwasanya Habib Ba'alwi dzurriyyah Rasulullah dan mempunyai kunci surga. Subhanallah. Itu Ki. Jadi intinya kira-kira menurut panjenengan lebih bahaya mana? Ekses dari tesis ilmiah Kiai Ahmaduddin atau ekses dari oknum-oknum Habib Ba'alwi yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah? Karena kan dalam diskusi dengan Kiai Ahmaduddin, Bapak Fahru ini berkali-kali mengulang kalimat gampang. Dia itu khawatir dengan ekses dari riset ilmiah Kiai Ahmaduddin. Jadi kalau menurut panjenengan lebih bahaya mana antara ekses riset ilmiah Kiai Haji Ahmaduddin Utsman atau oknum Habib yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah? Iya, kalau menurut saya sebagai wangsa pribumi, eksesnya ini lebih berbahaya. Lebih bahaya punyanya Habib-Habib Ba'alwi yang mengkapitalisasi nasab. Berbahaya bagi orang-orang pribumi. Amat sangat membahayakan bagi generasi muda kita, bagi generasi anak cucu kita, terutama Nahdlatul Ulama. Ya, karena Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi terbesar di Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Habib-Habib ini kan bernaung di situ. Tetapi bagi Habib, ya, bagi golongan Habib-Habib Ba'alwi, Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani amat sangat berbahaya apabila semua terbongkar kepalsuan, kebohongan, kedustaan dan kemunafikan yang digagas, dibangun sejak lama oleh oknum-oknum Habib Ba'alwi. Nah, sedangkan Habib Ba'alwi ini sebenarnya adalah korban dari leluhurnya. Itu Ki. Ya, memang saya setuju kalau dikatakan banyak oknum Habib dan termasuk Muhibin dan termasuk Bapak Fahru Razi ini sebenarnya ketakutan dengan power yang diberikan oleh masyarakat kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Karena banyak yang mengakui bahwa Kiai Haji Ahmaduddin ini benar-benar pendobrak mujadid yang pemberani. Karena sebelumnya jarang orang berani mengungkap kebohongan Ba'alawi, mengkritik takut kena kualat, mengkritik nanti takut dibilang iblis, ya. Tapi setelah Kiai Haji Ahmaduddin Utsman berani membuka tentang kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah dari kajian ilmu, ya, akhirnya banyak orang yang tercerahkan, sadar, akhirnya yang sebelumnya takut untuk mengungkapkan kebenaran, akhirnya berani bersuara. Banyak sekali tokoh yang awalnya kurang berani seperti misalnya Mbah Mufid Sadullah, ya kan? Beliau kan sudah tahu sekitar tahun 80-an dari orang tua beliau. Nah, tapi setelah ada polemik nasab dan terbongkar, akhirnya Mbah Mufid Sadullah mencari Gus Fuad untuk berterus terang. Ya kan? Cerita dari Mbah Mufid Sadullah. Halo Mbah Mufid Sadullah. Assalamualaikum Mbah Mufid Sadullah. I love you full. Karena Mbah Mufid Sadullah ini walaupun tua orangnya tetapi elemennya jiwa-jiwa satria. Ya, semangat muda. Inilah yang namanya
satria pemberani, bukan satria piningit lagi Mbah Mufid Sadullah ini. Subhanallah ya, alhamdulillah sekelas Mbah Mufid Sadullah berani menantang Abah Lutfi bin Yahya. Sekarang Fakhrul Razi ditantang oleh Mbah Mufid Sadullah. Jadi kalau menurut saya Mbah Mufid Sadullah ini memang luar biasa ya, berani menantang adu data kepada Pak Alawi, langsung ditujukan kepada kiai yang namanya Abah Lutfi bin Yahya. Bahkan Mbah Mufid Sadullah ini siap dipenjara apabila salah. Sedangkan Abah Lutfi bin Yahya tidak berani bersuara. Tantangan tersebut tidak diterima atau tidak berani menerima atau tidak berani bersuara tentang kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Ya. Ini tembakan langsung kepada Abah Lutfi bin Yahya yang termulia, dimuliakan di kalangan Nahdlatul Ulama. Ya, makanya kalau jabatan struktural NU ini bebas ya. Bebas tetapi tidak berani. Kalau NU kultural kan bebas ya. Tidak terikat oleh jabatan struktural. Seperti itu Ki. Ya. Dalam video terbaru Mbah Mufid juga sudah menyampaikan, tadi sudah saya konten di channel Tanda Kejadian, beliau menyebut ya nggak usah dengerin cocotnya Bang Fahrul. Iya. Dan menurut beliau itu tetap konsisten bahwa Pak Alawi itu keturunan Yahudi semuanya. Semuanya ya, jadi masalah nasab tidak peduli yang kasar, yang halus, yang lembut, yang muda, yang tua, ya, yang punya jabatan apapun, Pak Alawi itu adalah berhaplogrup G kalau di tes DNA. Tapi kalau soal perilaku ya memang ada yang baik, ya kan? Kita nggak menafikan oknum-oknum Habib Pak Alawi yang baik, ya kan? Ya kita hargai, tetapi menghargai sebatas sesama manusia, sesama warga negara bangsa, ya. Jangan sampai kita menghargai Pak Alawi, di dalam pikiran kita ada keyakinan menghargai karena dia keturunan Rasulullah. Jangan sampai. Itu sebagaimana yang dipesankan oleh Kiai Majuddin Utsman ya. Jadi saudaraku, saatnya nih membaca-baca komentar. Itu banyak sekali komentar dari Lambetura Wong Deso dulu. Nah, ya. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir ya. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Garuda Sakti. Wah, Garuda Sakti ini selalu hadir di channel kita ya. Di channel Lambetura, di channel Kadang Kahuripan, terus di channel apa ini? Tanda Kejadian dan Newscan Official. Hadir semua, itu hadir Garuda Sakti ya. Menjelaskan tentang sejarah Pak Alawi dan Yamanisasi, itulah agenda para kadrun Yaman dari Garuda Sakti ya. Sejarah berdirinya NU dibelokkan jadi Ba'alawisasi dan Yamanisasi, karena itulah agenda para kadrun Yaman. Nah, itu dari Garuda Sakti ya. Terima kasih Garuda Sakti ya. Fakhrul Razi pecat. Waduh. Bahayakah? Keras ini ya. Gak bahaya itu Garuda Sakti. Fakhrul Razi dipecat. Fakhrul Razi ini seorang ketua yo. Ketua lembaga bidang keagamaan PBNU. Kalau ketuanya dipecat terus siapa dong? Kiai Maduti yang menggantikan. Kalau Kiai Haji Maduti yang menggantikan, amat sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Mbak Alwi. Subhanallah ya. Garuda Sakti pecat ya. Jalfa Aisyah. Semua yang tak berdasar ilmu pasti akan tergilas peradaban. Wah, ini luar biasa ya ilmu pengetahuan Jalfa Aisyah ya. Memang ilmu itu terus menggelinding. Ilmu itu dihargai dan dihormati. Jadi semua yang tidak mengedepankan ilmunya maka akan tergilas oleh peradaban ya. Masa gitu loh ya. Zakaria Jack Rozi pecat debat modal cengengesan. Gelar dokter bikin malu. Wah, ini memang malu-maluin waktu itu. Sebenarnya kalau menurut saya bukan debat tetapi hanya mengingatkan.
hanya mengingatkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani jangan membawa-bawa LBM dan cenderung melakukan intimidasi, persekusi mental. Nah, itu dia menggunakan kekuasaan sebagai ketua LBM itu ya. Nah, terus Toto Bagaskoro hadir Yai. Waduh, wong edan kok diceluk Yai. Ya mohon maaf Toto ya, jangan dipanggil Yai ya. Karena Ki Satu Gendeng Walkoplai ini masih dalam kekoplaannya ya. Ya, panggil aja wong edan gitu ya. Garuda Sakti. Sejarah berdirinya NU dibelokkan oleh KB Ba'alwi. Pecat semua KB Ba'alwi dari tubuh NU. Ya, itu memang himbauan dari Gus Fuad Pleret. Dari dulu sudah ya. Beberapa bulan yang lalu ada hampir 1 tahun kalau tidak salah ya. Suruh memecat